Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya, meminta pertolongan dan ampunannya dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Tak lupa pula sholawat berisalam kita hadiahkan kepada qudwatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah contoh suri tauladan yang baik bagi kita, karena setiap apapun yang dilakukan beliau itu adalah bagian dari sunnahnya, dan barang siapa yang mengikutinya maka dia termasuk dari umatnya yang nantinya dipanggil di hari akhir untuk masuk ke dalam surganya Allah. Semoga doa dan keselamatan tercurah pada Muhammad, keluarga beserta sahabat-sahabat yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman mentoring yang saya banggakan, berjumpa dengan saya Riawani Setia Udarianti, mentoring teman-teman, pemandu ya bahasanya, pemandu mentoring teman-teman. Ini pekan kedua ya, pekan kedua mengikuti mentoring. Walaupun pekan yang lalu saya tidak maksimal dalam menjalankan mentoring ini karena ini baru agendanya, terus saya tuh baru pertama kali ya buat kayak gini, dan saya tuh bukan dosen seperti dosen-dosen kalian, tapi doain aja mudah-mudahan nanti bisa jadi dosen ya, amin. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi mentoring teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu teman-teman. Nah, terus dalam kondisi seperti ini, sebenarnya ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang kita tidak menginginkan ini terjadi, ternyata terjadi seperti itu. Terus mudah-mudahan dengan kuliah daring, mentoring daring, semua apa-apa online itu tidak menambah keberkahan dalam teman-teman menuntut ilmu, karena sejatinya menuntut ilmu itu langsung datangnya daripada Allah. Jadi walaupun ada video Zoom atau cuma dikasih tugas, itu kan perantaranya ilmu itu datang ya kepada teman-teman, tapi sejatinya ilmu itu datangnya langsung daripada Allah. Jadi walaupun ada tugasnya cuma dikirim di email, di Google Classroom, terus ada Zoom, Google Classmeet, itu adalah bagian dari alatnya aja untuk supaya ilmu Allah itu turun kepada kalian. Nah, jadi sebenarnya kita tuh harus bisa memperbaiki niat kita, karena semua orang nggak semua orang loh bisa dapat ilmu ini, nggak semua orang bisa mau berjuang seperti kalian. Semua orang itu nggak sama, nggak bisa kayak kalian yang mau bersabar dalam kuliah online kayak gini ataupun mentoring online. Nah, karena semua itu tergantung niat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman niatnya itu dalam kuliah itu atau dalam mentoring itu menuntut ilmu, tafakuh fiddin, mempelajari sesuatu, baik itu ilmu agama atau ilmu umum, itu insya Allah teman-teman bakalan dapat apa yang disampaikan oleh dosen. Yang penting teman-teman ikhlas aja dalam dan ikhlas serta sabar dalam situasi seperti ini. Nah, teman-teman
teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu, urgensi dari menuntut ilmu, ini saya akan sampaikan kepada teman-teman kenapa mentoring ini wajib. Walaupun sebelumnya di waktu pembukaan Smart Mentoring itu teman-teman udah tahu ya kenapa mentoring ini wajib di STIE. Nah, mentoring ini sendiri adalah bagian dari mata kuliah pendidikan agama ya, semester 1. Nah, kenapa ini penting? Karena mentoring ini dapat membantu nilai teman-teman. Walaupun tidak, kalau nggak salah saya 20% ya, ngebantu nilai agama, mata kuliah agama. Terus mentoring ini juga sebenarnya buat membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam perkuliahan. Nah, saya sendiri dari alumni STIE. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kesulitan tentang perkuliahan atau mau konsultasi tentang dosen-dosen yang ada di STIE, walaupun ada yang beberapa saya tahu dan ada beberapa saya nggak tahu. Jadi, tapi teman-teman karena saya dulu kuliahnya malam, jadi dosen yang malam saya tahu. Kalau misalnya teman-teman kuliahnya pagi pun ada beberapa juga dosen yang ngambil pagi. Kalau terus karena mungkin pelajarannya masih semester 1 itu masih sama semua ya. Jadi jurusan akuntansi dan manajemen itu semester 1-nya sama teman-teman. Jadi semua mata kuliahnya itu sama. Dari saya itu udah sama semua gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau banget tahu materi tentang semester 1, saya punya. Jadi saya itu termasuk yang suka dengan administrasinya yang rapi. Jadi kalau misalnya ada dapat tugas atau dapat materi dari dosen itu saya susun semua per mata kuliah. Jadi kalau teman-teman mau minta, saya akan kasih tugas saya ke teman-teman. Kalau atau teman-teman sama jurusan kayak saya, manajemen, saya bisa, insya Allah saya bisa bantu teman-teman. Ataupun kalau misalnya teman-teman akuntansi, ya insya Allah saya bisa bantu karena masih semester 1 ya. Jadi semua itu sama gitu. Walaupun untuk sekarang kayaknya tingkat kesulitan tugas itu susah ya, karena nggak susah sih, maksudnya lebih ribuh karena sedikit-sedikit makalah gitu kan ya. Kalau misalnya kalau misalnya offline itu biasanya tugasnya itu ada makalah juga, tapi lebih banyak kepada prakteknya yang kayak berhitung gitu. Kalau misalnya teman-teman juga mau konsultasi tentang UKM yang ada di STIE, atau lebih penting nih, teman-teman kalau mau pingin banget dapat beasiswa di STIE, bisa saya bantu juga. Karena alhamdulillah kemarin waktu saya semester 5 dan 6 ya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya alhamdulillah dapat beasiswa dari STIE. Lumayan teman-teman, beasiswanya 1 tahun. Jadi pas awal semester itu dikasih. Jadi memang beasiswa itu dikasih untuk kita membayar SPP sebenarnya. Dulu tuh zaman saya itu SPP-nya masih 1.800.000 kalau malam. Kalau pagi itu sekitar 1.200.000 ya. 1.200.000 1.400.000 gitu. Dua ya? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya. Karena memang sih kalau masuk malam sama masuk pagi itu bedanya kontras banget, bisa sampai 400 atau 500.000 gitu. Ditambah biaya administrasi bank gitu, 55.000 itu administrasi bank. Tapi kalau saya nggak salah dengar ya, tahun ini karena tahun angkatannya lagi pandemik seperti ini dikurangi ya. Tapi mudah-mudahan itu membantu banget ya buat teman-teman perkuliahan. Seperti itu. Nah, saya langsung masuk materi aja ya, supaya teman-teman nggak lama ini videonya. Saya langsung masuk. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi menuntut ilmu. Tuh teman-teman. Nah, seorang muslim itu tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pemahaman, agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa ilmu dan amal. Jadi teman-teman, ilmu itu penting bagi setiap orang
untuk melakukan sesuatu itu harus punya ilmu. Jangan sampai melakukan sesuatu itu tidak punya dasar, tidak punya kenapa nih saya harus sholat, kenapa nih saya harus berjilbab, atau kenapa sih kita ini umat muslim harus sholatnya 5 waktu. Sebenarnya apa urgensinya kenapa kita harus sholat? Nah itu kan harus punya ilmunya gitu. Jadi jangan sampai setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan atas logika atau mikirnya dulu gitu. Dan ilmu itu ada hadis tentang Ibnu Abdil tentang kewajiban menuntut ilmu itu, yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib berarti menuntut ilmu itu wajib, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum gitu ya. Jadi teman-teman, menuntut ilmu itu kan wajib nih. Jadi untuk sekarang ini banyaklah kita mencari referensi tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawakan petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah jadi Rasulullah itu diturunkan itu membawa ilmu dan amal solih. Makanya ilmu itu sebagai petunjuk. Jadi kalau kita hidup gak punya petunjuk kan susah ya. Nah gitu, kayak gini aja. Jadi kalau misalnya umpamanya tuh sempurna aja, kalau misalnya masak mie itu kan pasti ada petunjuknya gitu. Nah di situ juga kita harus punya petunjuk. Kalau orang muslim itu punya petunjuknya. Nah petunjuknya itu adalah Al-Quran dan teladannya Rasulullah. Saya juga mau sampaikan ke teman-teman, menuntut ilmu itu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang tauhid dan syirik, yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan membahayakan. Jadi menuntut ilmu itu kita tuh bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang mana yang kita beriman atas keesaan Allah atau kita itu syirik sebenarnya, yang mana yang ma'ruf, mana yang benar, mana yang mengajak kepada kebaikan dan mana yang mengajak kepada keburukan. Jadi harusnya itu kita udah bisa memilah-pilah itu, apalagi kita sama-sama udah besar ya, udah dewasa ya teman-teman. Jadi harusnya itu kita udah paham tentang cara menentukan yang mana yang baik dan buruk. Nah itu yang diawali oleh yang didasari oleh kita menuntut ilmu. Jadi kalau kita semakin bertambahnya usia kan semakin besar pemikiran kita gitu kan, bukan hanya besar badan tapi besar juga pemikirannya itu. Dan menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi menambah kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan dan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Ketahuilah menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Jadi maksudnya gini, ketika teman-teman datang menuntut ilmu itu dari misalnya bangun tidur sampai pada posisi sekarang sedang mantengin ini video atau sedang mantengin ini pembelajaran, itu sebenarnya itu Rasulullah SAW bersabda itu kan bagian dari menuntut ilmu ya. Itu bahkan malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya, membuka sayapnya untuk kepada kita yang sedang menuntut ilmu, walaupun kita nggak terlihat, walaupun hal-hal itu sebenarnya nggak kelihatan, tapi itulah yang dijanjikan kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu gitu. Dan juga kalau misalnya orang yang menuntut ilmu itu bahkan dari dia bangun tidur atau misalnya dari kalian nantinya dari rumah menuju kampus itu, sepanjang jalan kalian melewati jalan menuju kampus itu pasti kalian melewati burung-burung atau semut atau yang benda-benda yang nggak kalian nampak, itu sebenarnya mereka sedang berdoa untuk kalian. Karena orang yang sedang berjalan menuntut ilmu, bahkan makhluk-makhluk air
hewan-hewan di laut di darat yang nggak kalian nampak itu sejatinya sedang mendoakan kebaikan buat kalian. Sambung lagi ya teman-teman. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan. Adapun manfaat dari menuntut ilmu itu yang pertama, kehidupan akan tentram di dunia. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu tuh, kita menjalankan sesuatu itu punya landasan atau punya dasar. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu tuh kita jadi misalnya kalau karena kita udah tahu, jadi kita bakalan aman, tentram gitu kan. Kalau misalnya pun udah tahu nih basicnya seperti apa, terus menginginkan sesuatu itu udah punya skill, atau minimal udah punya ilmu atas sesuatu itu. Sama yang kedua itu, manfaat menuntut ilmu adalah dijamin masuk surga. Nah, kenapa dijamin masuk surga? Ya, karena kalau misalnya kita semakin banyak tahu, jadi semakin banyak kita buat itu dijamin masuk surga. Terus yang kedua, tidak akan buta. Maksudnya tidak akan buta di sini adalah buta terhadap pengetahuan. Artinya orang yang memiliki ilmu pasti akan dinaikkan derajatnya. Karena kalau misalnya kita berilmu, orang pasti bakalan melihat kita, oh orang ini berbeda loh dalam mereka berretorika atau dalam mereka berpikir untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang berilmu itu pasti biasanya dihormati ya. Coba kalau kalian lihat dosen-dosen itu kan, kenapa mereka begitu kan atas ilmu yang mereka punya. Jadi semakin banyak ilmu kan semakin banyak orang menghargai kita. Jadi teman-teman, maka bersemangatlah dalam berproses untuk belajar, mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Ilmu itu yang pertama, semangat dalam mencari ilmu walaupun harus menghadapi kesulitan dan tantangan. Ini relate banget ya, nyambung banget dengan pandemik sekarang ini. Tetap bersemangat dalam mencari ilmu walaupun harus menghadapi kesulitan dan tantangan. Jadi tantangan kita ini adalah pandemik ya, tantangan kita bersabar dalam situasi seperti ini gitu. Tapi tetap makanya orang yang seperti ini kan adalah orang pilihan. Makanya teman-teman kuliah daring itu kan, terus kalian mengikuti itu kan bagian dari tantangan. Yang orang-orang nggak semuanya bisa sanggup gitu. Saya aja kalau jadi mahasiswa lagi menghadapi situasi pandemik seperti ini, awal pasti seneng lah ya, terus lama-lama kan bored juga gitu ya, bosan dengan harus menghadapi laptop terus gitu kan, atau menghadapin handphone terus gitu kan. Nah itulah usaha kita, effort kita dalam menuntut ilmu gitu. Apapun kesulitannya, apapun tantangan, tetap kita jalani gitu. Karena disitulah kita berprosesnya. Kalau misalnya di dalam mencari ilmu itu mulus aja kan nggak ada gitu prosesnya, nggak ada sesuatu yang wah dan bernilai buat kita. Kan pastinya kalau menggapai sesuatu itu kan perlu punya proses kan ya. Jadi kalau misalnya ilmu juga prosesnya ada, bersabar dalam menghadapi tantangan itu. Kedua, bersikap baik terhadap guru, memuliakan dan menghormatinya. Jadi kalau menuntut ilmu itu perintahnya juga bersikap baik terhadap guru atau siapapun yang membagikan ilmunya itu. Jadi karena barang siapa yang memuliakan gurunya, maka ilmunya itu bakalan cepatnya, apa yang gurunya sampai itu bakalan masuk ke dalam orang yang mendengarkan. Nah makanya saya tuh sering dibilang kalau misalnya ngisi mentoring itu, hadirkan bahwa kalian yang mendengarkan saya itu mendengarkan itu ikhlas dengan apa yang saya sampaikan gitu. Kalau misalnya tidak jadi keikhlasan, nggak akan masuk yang namanya materi itu, nggak akan berkesan gitu, baik itu kepada dosen-dosen kalian atau guru-guru kalian lain atau kepada siapapun yang sedang menasihati teman-teman. Terus yang ketiga, sabar terhadap guru. Sabar ya, kayak gini ya, misalnya saya telat gitu kan ya, sabar teman-teman, itu sabar karena inilah bagian dari kesungguhan dalam menuntut ilmu. Apapun masalahnya, inilah bagian dari kesungguhan. Jadi orang lihat kita tuh bersungguh-sungguh gitu. Sama yang paling penting itu yang ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kayak hadis yang pertama yang saya sampaikan itu, innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk kuliah ini bergaya-gaya, ya bakalan nanti hasilnya juga bergaya-gaya gitu. Kalau misalnya teman-teman yang ikut mentoring untuk dapat nilai agama yang tinggi, ya bakal nanti dapat nilai agamanya tinggi, tapi nggak ada berkahnya dalam situ. Kayak misalnya gini,
kuliah diniatkan karena ada, misalnya ada sesuatu hal gitu yang enggak didasarkan oleh niat kepada Allah, ya nanti yang kalian dapat tuh bakalan dari sesuatu yang kalian harapkan. Keberkahan dan kenikmatan menurut ilmu itu nggak ada. Karena kalau misalnya udah selesai kuliah terus dapat nih misalnya PNS, ya udah PNS sudah puas gitu, tapi nggak ada keberkahannya di situ gitu. Jadi makanya semua yang kita lakukan itu harus diniatkan kepada Allah, karena yang diniatkan kepada Allah balasannya kebaikannya itu ada di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya dunianya dapat, akhiratnya nanti insya Allah dapat gitu. Misalnya kita niatnya itu lillah karena Allah gitu. Nah, teman-teman, sampai di sini aja video saya tentang keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil di dalamnya. Buang yang buruk, ambil yang baiknya. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena yang benar itu semuanya datang dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dangkal dalam ilmu agama. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan mentoring seperti ini, teman-teman bisa terus sharing kepada kami tentang apapun mengenai perkuliahan atau tugas, atau tentang kalau misalnya mau curcol boleh kontak ke saya. Nanti saya akan kirimkan nomor saya di bawah sini, dan nanti insya Allah kita bakalan dimasukkan dalam satu grup bersama agar memudahkan koordinasi dan komunikasi. Atau setidaknya nanti teman-teman saya mau izin atau saya lupa dalam melaksanakan mentoring, teman-teman boleh mengingatkannya di situ. Nggak apa-apa teman-teman mengingatkan saya, karena kita itu saling mengingatkan, dan jangan ada gap di antara kita, karena ini tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan gitu, kekeluargaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menuntut ilmu, belajar di SDIE. Mudah-mudahan kita doa bersama-sama di hari yang baik ini, di hari ini Allah segera kabulkan niat baik kita untuk bisa kuliah secara offline, dan pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.